الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala di dalam al-ha'iyah, wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu di'amatu aqdid dini wad dinu afyahu. Pada bait ini Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadha wal qadar, bahwa ahlu sunnah wal jamaah merupakan kesepakatan umat ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama, bahwa takdir Allah subhanahu wa ta'ala sabit, telah ditetapkan, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan seluruh apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya dan dimanapun terjadi, semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakannya, semua itu berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini disebutkan di dalam kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah disebabkan karena munculnya firqah-firqah, munculnya kelompok-kelompok sesat yang menyimpang berkenaan tentang takdir Allah azza wa jalla. Mulai munculnya bid'ah ini pada zaman tabi'in, di mana masih banyak dari kalangan para sahabat yang hidup pada waktu itu. Di daerah Basrah, seseorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah al-Juhani yang menyebarkan di kalangan umat ini tasrih, pengingkaran terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendak meyakinkan kepada umat ini bahwa tidak ada yang namanya takdir, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali apabila sesuatu itu telah terjadi. Allah azza wa jalla tidak mengetahui apa yang akan terjadi semenit kemudian ini kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. Allah azza wa jalla tidak mengetahui apa yang akan kita kerjakan
apakah kita akan minum, kita akan berdiri, apakah kita akan berjalan pada masa-masa yang akan datang, kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. Pendapat ini mulai tersebar di daerah Basrah, yang kemudian didengarkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar. Yang keduanya ketika mendengarkan bid'ah ini bertekad untuk bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka akan berangkat haji ataukah umrah, maka mereka akan bertanya kepada seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Akhirnya mereka bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang sahabat yang terkenal selalu mencontoh dan mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kedua orang ini pun mengadukan dan melaporkan tentang pemikiran pengingkaran terhadap takdir yang mulai tersebar di daerah Basrah. Maka ketika itu didengarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka beliau dengan tegas menyatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kabarkan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Fa wallah alladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaban ma qabilahu Allah azza wa jalla hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, kalaulah kemudian mereka bersedekah, mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah mereka, tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada satu perkara ini, yaitu beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau membaca hadis yang cukup panjang yang dikenal dengan hadis Jibril, pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril, di mana Jibril menanyakan beberapa pertanyaan tentang Islam, dan di antara yang ditanyakan oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk. Maka di sini menunjukkan bahwa para ulama salaf telah menampakkan sikap berlepas dirinya mereka dari orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sebab ini merupakan perkara yang maklum minad-dini bid-darurah, yang menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kemahaluasan kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Maka Allah mengetahui segala yang sedang terjadi, segala yang telah terjadi, dan segala yang akan terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, baik secara global maupun secara terperinci. Allah mengetahui berapa jumlah dedaunan yang jatuh dalam setiap harinya. Allah azza wa jalla mengetahui
berapa orang yang mati dan di tempat mana saja mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang mereka ucapkan, walaupun berbeda-beda bahasa-bahasa yang mereka katakan. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas. Oleh karena itu, dalam permasalahan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memahami 4 hal, yang mana dengan keempat perkara ini, apabila kita mengimani keempat-empatnya, yang demikian akan menjadikan kesempurnaan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita meyakini bahwa segala apa yang sedang atau telah atau akan terjadi, semuanya telah diketahui Allah, telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu semuanya telah tercatat di dalam kitab, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui, mengetahui segala apa yang terjadi di langit dan segala apa yang terjadi di bumi. Dalam hal keilmuan Allah yang luas, tidak terkecuali kepada kejadian-kejadian yang terkecil apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan ilmu Allah sampai mengetahui khianatnya mata-mata manusia dan apa yang tersimpan di dalam hati-hati mereka. Ini yang harus kita yakini, semuanya dalam pengetahuan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya telah dituliskan. Kataballahu maqadira kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis dan telah menetapkan maqadira kullil khalaiq, takdir-takdir seluruh makhluk, tidak terkecuali. Al-kul, kata-kata kul menunjukkan keumuman. Seluruh makhluk telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan langit dan bumi 50,000 tahun yang lalu. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya yang pertama yang Allah ciptakan dari makhluknya adalah pulpen, kalam. Ketika Allah telah menciptakannya, yaitu pulpen yang diperintahkan untuk menulis takdir. Setelah diciptakan oleh Allah, maka Allah mengatakan padanya, tulis. Lalu dia pun mengatakan, apa yang akan aku tulis wahai Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tulis segala sesuatu yang terjadi hingga yaumul qiyamah. Semuanya telah ditetapkan dan telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mati dimanapun telah menjadi ketetapan Allah. Matinya di negaranya kah, atau matinya di tempat yang lain, matinya dalam keadaan baik-baik kah, ataukah matinya dalam keadaan penderitaan, bunuh diri dan lain sebagainya, bagaimanapun bentuk kematiannya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Azzah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'alallahu ilaiha hajah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengambil nyawa seseorang di satu kampung, di satu tempat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini memiliki hajat, keperluan untuk berangkat ke tempat itu. Kalau orang itu misalnya orang Indonesia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajalnya, matinya di Cina misalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika telah mendekati ajalnya orang ini, dijadikan orang ini memiliki hajat untuk berangkat ke sana. Ya, sehingga ketika dia berangkat ke sana dan telah tiba waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya, maka pada saat itulah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak bisa diundur dan tidak pula bisa dimajukan lagi. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, apakah itu telah atau sedang atau akan terjadi, semuanya berdasarkan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, apapun itu, apa saja yang dikerjakan oleh mereka para makhluk, apakah mereka punya akal atau tidak punya akal, termasuk yang dikerjakan oleh manusia, semuanya berdasarkan kehendak Allah. Ya, semuanya telah ditetapkan, semuanya telah dikehendaki oleh Allah. Seorang manusia hendak berbuat kebaikan, telah menjadi kehendak Allah. Seorang manusia yang berbuat keburukan pun telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa ma tasha'un illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, apa saja yang kalian inginkan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghendakinya. Itu yang telah menjadi kehendak Allah. Kalau sudah terjadi, berarti itulah yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-khalqu, masalah penciptaan, yaitu kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang telah dan yang sedang dan yang akan terjadi, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada pencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan seluruh isi alam ini. Termasuk pula yang Allah ciptakan adalah perbuatan-perbuatan hamba yang baik dan yang buruk. Termasuk perbuatan manusia. Ketika manusia berbuat baik, itu sudah diciptakan Allah. Manusia berbuat buruk juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, wahai manusia, dan apa-apa yang kalian amalkan. Apa-apa yang kalian amalkan. Jadi bukan hanya dalam penciptaan kita saja, jasad kita yang diciptakan oleh Allah, kemudian amalan kita, perbuatan kita tidak diciptakan oleh Allah. Tidak. Apapun yang kita amalkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 perkara ini harus kita yakini. Barang siapa yang meyakini ke-4 poin ini, insyaallah ta'ala sempurna keimanannya tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau katakan, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu wa illam tasya' lam yakun khalaqtal ibada ala ma 'alimta wa fil ilmi yujra al-fata wal musin ala dha mananta wa hadha khadhalta وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. Kata beliau, apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Apa yang engkau inginkan ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menginginkannya. Ma syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu wa illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku inginkan, tapi kalau engkau tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Apa yang engkau inginkan ya Allah pasti terjadi walaupun saya tidak menghendakinya. Kita ingin rakyat ini aman, ya terjadi juga kekacauan. Saya ingin agar kemudian saya bisa hidup lebih lama lagi, tapi Allah ingin kamu cepat mati misalnya. Pasti terjadi kalau dikehendaki Allah. Tapi apa yang saya inginkan, tapi engkau tidak menginginkannya Allah, pasti tidak bisa terjadi. Wa masyitu wa illam tasya lam yakun. Apa yang aku inginkan dan kamu tidak menginginkannya, pasti tidak bisa terjadi. Khalaqtal ibada ala ma'lim. Engkau menciptakan hamba-hamba ini berdasarkan ilmu yang engkau miliki. Wa fil ilmi yujral fata wal musin. Dan di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan si fulan mati dalam keadaan muda, si fulan mati dalam keadaan berumur. Ala zamananta wa hadha khadalta. Terhadap orang ini engkau berikan petunjuk kepada dia. Terhadap orang yang lain engkau hinakan dia. Terhadap si fulan engkau tolong dia, dan yang lain engkau tidak berikan pertolongan kepadanya. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang sengsara, di antara mereka ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang perbuatannya jelek, ada pula yang perbuatannya baik. Nah, ini keyakinan kita terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tersesat dalam permasalahan ini dua kelompok. Yang pertama yang disebut dengan Al-Qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan tadi. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba ini, ya, yang menciptakannya adalah hamba itu sendiri. Kata mereka, apa yang kita kerjakan ini, yang menciptakannya hamba itu sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berdasarkan kehendak Allah. Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan kecuali apabila sesuatu itu sudah terjadi. Kata mereka. Alasannya apa ya kawan? Alasannya baik. Jadi mereka ini dari kelompok-kelompok sesat. Tersesatnya mereka terkadang dengan tujuan yang baik. Tapi demikian banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan tidak mendapatkannya disebabkan karena tidak mencocoki sunnah Nabi SAW. Kata mereka, merupakan suatu keadilan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa seorang karena perbuatan manusia itu sendiri. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu ditetapkan oleh Allah, termasuk apa yang dikerjakan oleh seorang hamba, perbuatan-perbuatan mereka itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah, berdasarkan kehendak Allah, berarti Allah zalim, kata mereka. Allah zalim. Kenapa? Kok Allah menciptakan si fulan dalam keadaan kafir,
Allah sudah takdirkan dia dalam keadaan kafir, lalu Allah masukkan ke dalam neraka. Berarti Allah zalim. Nah, sedangkan yang lain diciptakan dalam keadaan mukmin, Allah masukkan ke dalam surga. Yang satu masuk ke dalam neraka, yang satunya masuk ke dalam surga. Berarti kalau itu semua berdasarkan kehendak Allah, kata mereka berarti Allah zalim, dan Allah itu tidak bisa disifatkan dengan kezaliman. Oleh karena itu, apa yang diamalkan oleh hamba dari keburukan itu bukan merupakan ketetapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini mereka menetapkan dua pencipta. Ya. Dua pencipta. Atau mungkin bisa kita mengatakan banyak yang mereka tetapkan dari para pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, dan manusia juga pencipta yang menciptakan diri perbuatan mereka sendiri. Berarti setiap manusia menciptakan perbuatan mereka masing-masing. Bukan hanya menetapkan dua pencipta, tapi lebih daripada itu. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan kelompok Al-Qadariyah itu seperti majusi? Karena majusi menetapkan dua Tuhan, dua pencipta. Ada yang menciptakan kegelapan, ada yang menciptakan kejahatan, ada pula yang menciptakan kebaikan. Yang menciptakan kejahatan adalah kegelapan, yang menciptakan kebaikan adalah cahaya. Maka mereka dikenal sebagai penyembah api, Zoroaster. Nah, mereka seperti kaum majusi yang menetapkan ada yang menciptakan, yang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri, menetapkan dua pencipta, bahkan lebih, masing-masing menciptakan dirinya sendiri. Nah, dan ini merupakan penyimpangan. Muncul kelompok yang berikutnya yang disebut dengan kelompok Jabriyah. Kelompok Al-Qadariyah ini bersikap ekstrim, ifrat namanya, ghulu. Ada kelompok pembantahnya yang membantah kelompok Al-Qadariyah, yaitu Jabriyah. Kelompok ini jaza, tafrid, terlalu meremehkan. Mereka mengatakan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Nah, kata mereka. Jadi kelompok yang kedua ini menetapkan takdir. Tapi mereka dalam menetapkan takdir juga terlalu berlebihan. Kata mereka, manusia tidak punya pilihan dalam berbuat. Manusia itu kedudukannya seperti buih yang ada di lautan, yang diombang-ambingkan oleh ombak kemana saja dia diarahkan. Atau seperti mayit di hadapan tukang mandinya, dibolak-balik terserah. Kata mereka, manusia itu seperti itu. Jadi apa yang dikehendaki, tidak ada kehendak kita sama sekali. Ya, tidak ada pilihan dari seorang hamba untuk memilih mana yang akan dia kerjakan. Setiap manusia ini majbur, dipaksa untuk beramal ini dan itu. Nah, dipaksa. Ya, berlebih-lebihan. Semuanya dipaksa. Apa yang kita inginkan, tidak ada pilihan sama sekali. Kalau dipikir sebenarnya orang-orang yang berkata ini orang tidak punya akal. Nah, mau minum, saya mau minum. Ada enggak kehendak dari manusia? Mau minum, ya kan? Saya mau berdiri, saya mau ngomong. Itu kan kehendak dari manusia itu sendiri.
Kata mereka tidak. Ya. Nah, kedudukannya seperti benda ini misalnya. Tidak punya kehendak. Ya, ana balik. Balik lagi. Banting. Nah, tidak punya kehendak manusia itu. Sehingga karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, mereka pun berkesimpulan semua takdir Allah itu baik. Jadi si fulan ini kafir baik, si fulan ini mukmin baik, si fulan musyrik baik. Nah, sehingga pernah terjadi suatu ketika mereka yang berpemikiran Jabriyah ini, ya, suatu ketika sepasang suami istri mempunyai seorang budak laki-laki. Suatu hari suaminya ini naik ke atas rumahnya. Ketika dia naik ke atas rumahnya, maka tiba-tiba dia melihat istrinya bergaul dengan budaknya yang laki-laki, berhubungan. Marah betul suaminya. Maka dia dengan cepat-cepat turun, ingin memukul istrinya yang telah berbuat kejahatan itu. Dia datangi istrinya dan ingin dia memukulnya. Tiba-tiba ketika dia hendak memukulnya, kata istrinya, apakah engkau hendak memukulku terhadap sesuatu yang ini sudah ditakdirkan oleh Allah? Perbuatan ini kan sudah menjadi takdir Allah, saya bergaul dengan budak itu. Apa kata suaminya? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Ya, ini maksudnya itu sudah menjadi takdir Allah. Kenapa kamu marah? Apa yang menjadi ketetapan Allah kan baik. Nah, ini mazhab yang sangat jelas kebatilannya. Ya, secara fitrah saja tidak menghendakinya. Yang menyebabkan mereka ini, ya, tergelincir dari kebenaran tersebut dan menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah karena tidak memahami adanya nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran As-Sunnah tentang makna iradah itu sendiri, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menghendaki sesuatu, apakah kehendak Allah itu mesti terjadi? Atau apakah setiap yang dikehendaki oleh Allah itu baik? Apakah setiap yang dikehendaki Allah itu baik? Atau apakah setiap yang dikehendaki Allah itu harus terjadi? Sehingga kalau harus terjadi, apakah mesti baik? Dalam hal ini kita harus memahami bahwa kata-kata al-iradah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah ada dua makna. Ada yang disebut dengan al-iradatu asy-syar'iyyah. Al-iradah asy-syar'iyyah. Ada pula yang disebut dengan al-iradatul qadariyah, al-kauniyah. Iradah syar'iyah, kehendak Allah secara syar'i. Ada pula kehendak Allah secara kauni, takdir. Adapun kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara syar'i memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, apa yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i pasti dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dicintai Allah. Ciri yang kedua, bahwa kehendak Allah secara syar'i tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Faham? Sebaliknya, iradah kauniyah, kehendak Allah secara kauni juga memiliki dua ciri-ciri. Yang ciri-cirinya kebalikan dari yang pertama. Bahwa kehendak Allah secara takdir, yang pertama pasti terjadi. Pasti terjadi. Ciri yang kedua,
tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dicintai, ada pula yang tidak dicintai. Kalau kita memahami ini, akan hilang segala problem-problem dan permasalahan berkenaan tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang Allah berkehendak secara syar'i, tapi secara kauni Allah tidak menetapkannya, tidak menginginkannya. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak secara kauni, takdir, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, tidak menyukainya. Contoh, di alam ini ada kekufuran. Kekufuran itu adalah merupakan sesuatu yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wala yardha min ibadihi al-kufur. Allah tidak senang dari hamba-hambanya itu kekufuran. Tapi kenapa terjadi? Terjadi karena itu sudah menjadi kehendak Allah secara kauni, takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak suka. Allah tidak menyukai. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, baik. Kita mengatakan Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Itu iradah kauniyah atau iradah syariah? Iradah kauniyah, yakni apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul kan Abu Jahal mati dalam keadaan kafir? Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu as-Siddiq mati dalam keadaan mukmin. Iradah apa itu? Kauniyah, syariah. Masya Allah, ahsan. Syariah dan kauniyah. Paham? Kenapa syariah? Karena Allah cinta. Keimanan Allah senang orang itu mati dalam keadaan mukmin, ya kan? Nah, terjadi nggak Abu Bakar mati dalam keadaan mukmin? Terjadi. Berarti apa? Iradah kauniyah dan iradah syariah. Nah, Abu Jahal mati dalam keadaan mukmin. Antum yang berpeci lubang-lubang. Iradah syariah. Allah cinta kalau Abu Jahal mati dalam keadaan mukmin, ya kan? Cinta, Allah senang. Tapi terjadi enggak? Tidak terjadi. Secara takdir tidak terjadi. Berarti bukan kauniyah. Abu Bakar mati dalam keadaan kafir. Apa jadinya? Iradah apa itu? Iradah apa itu? Astagfirullah. Antum mengkafirkan sahabat. Syad. Murajaah ya akhi. Abu Humaira. Kurang. Ulang. Abu Bakar mati dalam keadaan kafir. Kauniyah atau syariah? Kauniyah. Antum mengkafirkan sahabat. Taqillah ya akhi. Taubat. Antum dekat tiang. Kauniyah. Astagfirullah. Tanya betul ini pengkafir. Kalau Anda mengatakan lazimul qaul, kemestian dari ucapan itu ucapannya, waduh.
Banyak ini yang hadir mengkafirkan para sahabat. Naam. Kacamata. Bukan kauniyah, bukan syariah, mustahil. Tidak terjadi sama sekali. Wala kauniyah, wala syariah. Mau dikatakan syariah, ya Allah tidak cinta kok kekufuran. Allah tidak menghendaki kekufuran. Terjadi enggak? Ya tidak terjadi. Bukan kauniyah, wala. Kalau kita mengatakan syariah, berarti Allah mencintai kekufuran. Kalau kita mengatakan kauniyah, berarti Abu Bakar masih dalam keadaan kafir. Wahada mustahil. Jadi bukan kauniyah, bukan pula syariah. Penting ya kawan. Nah, kalau kita memahami dengan baik akan jelas. Dan kita akan membawa nas-nas tersebut berdasarkan kedudukannya masing-masing. Ya. Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'alu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya. Nah, ini iradah syariah kauniyah. Nah, siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah menjadikan dia menyimpang, naam, dan menjadi sempit dadanya, seakan-akan dia naik ke langit. Ya. Lalu mungkin ada orang-orang selalu bertanya-tanya dalam permasalahan ini. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah menciptakan syaitan? Allah menciptakan kekufuran? Kenapa ya? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, yang terpenting dalam permasalahan ini, jangan kita menghakimi Allah. Ya. Jangan kita yang menggurui Allah Subhanahu, karena kita ini hamba, terlalu lemah, tunduk. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Kenapa engkau begini ya Allah? Kenapa engkau begini? Jangan tanya. Al-khalqu khalqu. Ciptaan ini semuanya adalah ciptaan Allah. Allah taruh dimanapun ya. Kita tidak ada hak untuk berontak, ya kan? Nah, orang punya rumah sendiri misalnya. Nah, dia menaruh perabotnya di sini, ya. Kemudian dia menaruh lemarinya di tempat ini, kursinya di tempat ini. Datang orang lain yang bukan miliknya. Kenapa kamu taruh kursi di sini? Harus dipindah. Loh, kamu siapa? Rumah ini rumahku, perabot-perabotku. Apa yang aku kehendaki urusan saya, kamu jangan ikut campur, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua ini. Ciptaan ini adalah ciptaan Allah. Lah kamu jangan iktiraf. Jangan ditanya apa yang akan dikerjakan oleh Allah, tapi kalian yang akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah berikan. Lalu kenapa diciptakan kekafiran? Kenapa diadakan orang-orang kafir, musyrikin, kemudian mereka dilemparkan dalam neraka? Nah, banyak hikmahnya. Pertama, agar Allah mengisi neraka. Kalau semuanya mukmin, ya. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Apa ayat sebelumnya, kawan? Surah Sajdah. Lupa. Au syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan setiap orang masing-masing hidayah. Ya. Kalau kami kehendaki demikian, masing-masing orang mendapatkan hidayah.
Nggak akan ada orang yang jadi tabligh nanti. Semua ahlus sunnah. Ya. Kosong itu masjid-masjid yakni yang didatangi dari masjid ke masjid kosong. Semuanya jadi ahlus sunnah. Nah, kalau itu yang kami kendaki. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah ditetapkan pernyataan dariku, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pasti aku akan mengisi jahannam, neraka, dari kalangan jin dan manusia semuanya. Itu hikmahnya. Nah, hikmah yang lain agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum mukminin di dalam surga, karena Allah telah menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi kemuliaan mereka, maka semakin tinggi pula surga yang mereka dapatkan. Dan Allah telah menyiapkan 100 tingkat, ya, yang dipersiapkan bagi para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau orang kafir tidak ada, siapa yang mau diperangi? Kalau tidak ada iblis yang menyesatkan mereka sehingga tidak ada orang-orang kafir, siapa yang mau diperangi? Sehingga tidak ada jihad. Berarti sia-sia Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang diperuntukkan bagi para mujahidin. Nah, tidak ada orang-orang kafir. Keadaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir ini sebagai wasilah untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Sama seperti obat, ya ikhwan. Orang sakit minum obat. Kenapa antum minum obat padahal obat itu pahit? Ada enggak orang yang senang obat? Yang pahit tentunya, yang pahit. Minum jamu yang pahit. Kenapa orang mau minum obat? Apakah karena dia senang dengan pahitnya? Bukan. Tapi ada hasilnya nanti yang dia inginkan, gitu. Padahal itu belum tentu, ya kan? Terkadang berhasil, kadang tidak. Nah, orang misalnya terkena suatu penyakit racun pada salah satu tubuhnya, yang harus tubuhnya itu diamputasi salah satu bagian. Kenapa dipotong? Padahal itu memudaratkan, menghilangkan salah satu anggota tubuh. Karena untuk menjaga kemudaratan yang lebih besar, yaitu mengalirnya, yakni akan menyebarnya racun ke seluruh tubuh yang akan menghancurkan seluruh tubuh, kemudaratan yang lebih besar. Maka dipotong untuk mendatangkan maslahat. Ya, bukan dipotong itu nikmat, dipotong itu enak, tidak. Tapi karena ada ghayah, ada hikmah di balik semua itu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran, jangan pula kamu mengingkari dengan kejahilan kamu, ya, yaitu nakir dan mungkar, yakni mungkar dan nakir. Mungkar nakir adalah merupakan dua malaikat yang namanya telah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa keduanya akan bertanya di alam barzakh yang berkenaan tentang alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Ada alam namanya alam barzakh, karena tempat itu ada tiga, ada dunia, ada barzakh, atau juga disebut dengan alam kubur, dan ada pula alam akhirah. Nah, di alam barzakh ini setiap orang ditanya melalui dua malaikat ini, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapakah laki-laki, yakni Nabi yang datang kepadamu, yaitu Rasulullah SAW. Maka apabila mereka dari kalangan orang-orang yang saleh, maka Allah kokohkan perkataan mereka. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Para ulama menafsirkan
Yang dimaksud di sini fil hayatid dunya yakni indal mamat, ketika mereka mati masuk ke alam barzakh. Mereka dikokohkan ya di dunia mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Tatkala mereka mati maka mereka pun dikokohkan. Ada pula yang mengatakan dunia yakni di dunia. Wa fil akhir, adapun akhirat yang dimaksud adalah alam barzakh. Ketika mereka ditanya maka mereka menjawab sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka menjawab dengan benar. Ini bagi kaum mukminin merasakan kenikmatan kubur. Adapun bagi orang-orang kafir maka mereka merasakan azab kubur, siksaan kubur. Bagaimanapun keadaan mereka dan dimanapun mereka, bagaimanapun kondisi kematiannya. Jadi jangan kita anggap ya akhwan bahwa yang dimaksud alam kubur yaitu alamnya orang-orang yang ada di pekuburan tertentu. Tidak. Bagaimanapun keadaan mereka mati, kalau mereka mati di hutan kemudian tubuhnya dicincang-cincang, mereka mengalami alam kubur, alam barzakh. Kalau kemudian mereka tenggelam di lautan sehingga tubuhnya dimakan oleh ikan, nah terpisah-pisah, mereka pun mengalami alam kubur. Ataukah jasad mereka disimpan di laboratorium, ya, ataukah di apa istilahnya kawan, dibalsem, ya, dibalsem sehingga lama rusaknya gitu loh, tahan lama, disimpan di museum atau disimpan di laboratorium. Kita melihat ada gitu jasadnya ada, nggak hancur, dia tetap mengalami yang namanya kenikmatan kubur kalau dia mukmin dan azab kubur kalau dia kafir. Hancur dia. Loh, tapi kok kelihatan ada ini. Beri contoh agar perkara ini bisa masuk ke akal antum. Orang di saat dia tidur, terkadang mereka bermimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk. Dikejar syaitan misalnya. Wah, dia ketakutan, lari sana kemari. Kadang mau naik kawat tapi ditarik bajunya. Waduh, kena lagi. Iya kan? Terkadang ya dalam posisi mereka tidak bisa bergerak. Yang namanya mimpi ya semua insyaallah ta'ala pernah mengalami. Apakah mimpinya baik atau mimpinya buruk? Nah, lari lagi ke tempat yang lain. Atau dia mimpi jadi jagoan. Tendang sana, tendang sini. Tembak sana, tembak sini. Nah, terluka. Nah, atau dia mimpi makan. Merasakan kenyang betul kalau dia dalam mimpi. Tapi coba lihat jasadnya. Hah? Apa yang dia kerjakan oleh jasadnya? Tidur aja situ ngorok. Iya kan? Tetap begitu. Makan enggak juga. Nah. Padahal perasaan kita ketika dalam keadaan mimpi seakan-akan betul-betul terjadi, ya kan? Nah, kita dipukuli betul, sakit rasanya, sakit. Nah, ya. Tapi ternyata jasad kita begitu-begitu saja. Ya. Nah, keluarga kita yang ada di dekat kita juga biasa-biasa saja. Kalau sekiranya ada betul yang dimakan, tentunya akan dilihat. Tapi tetap seperti itu. Menunjukkan apa? Alamnya kan lain. Ada alam mimpi, ada alam nyata. Nah, maka demikian pula ya ikhwan, alam kubur. Mungkin antum lihat jasadnya seperti itu, dia dalam keadaan disiksa oleh malaikat, dihancurkan, hancur sehancur-hancurnya. Nah, ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini adalah merupakan kenyataan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna asyaddal adzab. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dan pada hari tegaknya hari kiamat dikatakan pada mereka, masukkanlah mereka ke dalam neraka
ya, yang merupakan siksaan yang paling pedih yang akan mereka rasakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah. Tatkala Rasulullah SAW menyatakan, "Idza tasyahhada ahadukum falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang kalian bertasyahud, maka hendaklah dia apabila kalian telah bertasyahud, maka hendaklah dia berta'awudz dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini semua menunjukkan dalil-dalil menetapkan adanya azabul qabr ataukah kenikmatan kubur tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kelihatannya masih ya ada beberapa bait yang berikutnya, insyaallah kita akan lanjutkan ba'dal asr. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.